Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Hakim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Jemaah salat zuhur Masjid Gandaria City yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kita lanjutkan kajian kita tentang hadis ini. Dari kitab Min Kunuzis Sunnah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis Tasi' an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'akum wastahalu maharimahum. Rawahu Muslimun. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hadis ini dari sanad Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqu zulma, takutlah kamu pada berbuat zalim. Ya. Berbuat zalim, menganiaya, ya, melakukan sesuatu sewenang-wenang. Kenapa? Fa'ina zulma zulmatun yaumal qiyamah. Karena perlakuan aniaya kamu, perlakuan zalim kamu itu akan dibalas dengan kezaliman yang akan datang pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita melakukan kezaliman di dunia, nanti di hari kiamat kita dizalimi lagi, ya, dibalas lagi. Ya kan dalam Al-Quran itu dijelaskan, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydiyahum wa bi aymanihim. Ya. Nanti diperlihatkan pada hari kiamat itu orang mukmin dan orang mukminat, ya, yas'a nuruhum, ya, apa yang dia kerjakan, ya, di hadapan mereka dari sebab keimanan mereka itu nanti diperlihatkan. Oleh karena itu kita menanggung apa yang sudah kita lakukan, perbuatan zalim kita di dunia ini. Kalau kita tidak sempat bertaubat dan minta ampun, apalagi berbuat zalimnya kepada sesama manusia, ya nanti Allah balas tuh kezaliman kita di hari kiamat, dipertunjukkan. Maka kata Rasulullah, ittaquz zulma, takutlah kamu pada berbuat zalim, berlaku aniaya terhadap sesama kamu. Itu dijelaskan begitu kata Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah, wattaqus suha, takutlah kamu kepada perbuatan pelit. Ya.
kikir, takutlah kamu pada perbuatan kikir. Kenapa? Fa inna suha ahlaka man kana qablahu. Karena berbuat kikir itu, pelit itu akan membinasakan kamu sebagaimana orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu. Ya, sudah dikasih contoh tuh, orang yang pelit itu binasa. Ya, seperti ya Fir'aun, kemudian yang terkenal itu Qarun. Jadi kata Rasulullah, takutlah kamu dengan berbuat kikir itu. Ya. Hamalahum ala an safaka dima'ahum wastahalu maharimahum. Ya. Kalau itu yang sudah kamu lakukan, maka akan terjadilah bunuh-membunuh. Kalau kamu sesama kamu berbuat zalim, sesama kamu pelit kikir, maka akan terjadi safaka dima'ahum, artinya saling membunuh di antara sebagian dengan sebagian lain. Bisa babisu, sebab karena pelit, bisa babisu bil mali, karena pelit dengan harta, wal hirsu alaihi, karena serakah dan tamaknya kepada harta itu. Jadi kan berdiri lagi, bunuh-membunuh itu soal biasa. Wastahalu maharimahum, dan kamu anggap biasa dan kamu membolehkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min aklil amwal, ya, daripada memakan harta. Ya, memakan harta orang yang kamu zalimi itu, atau memakan harta yang semua kamu makan karena kekikiran kamu. Oleh karena itu, sebelum datangnya hari kiamat, kalau kita pernah berbuat zalim, mari kita minta ampun, minta maaf. Kalau terhadap sesama manusia kita berbuat zalim, ya kita minta ampun, langsung minta maaf kepada yang bersangkutan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, 2 hari ke depan ini saya ingatkan juga, perlu saya lupa di luar pelajaran ini. 2 hari ke depan ini kita akan terjadi gerhana matahari total. Ya, besok tanggal 9 Maret, gerhana matahari total terjadi di sebagian Indonesia. Jakarta juga termasuk yang terlintas juga. Ya, menurut informasi yang saya dapat dari hasil rapat majelis ulama kita, itu Jakarta terjadi gerhana matahari itu pukul 6.20 mulainya sampai jam 8.32. Jam 6.20 sampai jam 8.32. Apa yang ingin saya sampaikan dari gerhana matahari total ini? Pertama, hikmah terjadinya gerhana matahari dan apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya gerhana matahari. Ya, ini ada hubungannya dengan kita berbuat, jangan sampai kita berbuat zalim dan kikir. Yang pertama, ya, kejadian gerhana matahari total itu bukan cerita mitos dan juga bukan sekedar kejadian fenomena alam biasa saja, tidak, tapi penuh hikmah. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kejadian gerhana matahari total ini menurut ilmuwan, menurut ahli astronomi, terjadinya 33 tahun sekali. Jadi kalau sekarang 2016, nanti kejadiannya lagi 2016 tambah 33, 2049. Pernah kejadian itu sebelumnya, berarti 2016 kurangi 33 tahun, kira-kira tahun 1983, ya, 82, ya, 33 tahun yang lalu. Ini bukan sekedar kejadian alam biasa, tetapi hikmahnya adalah Allah ingin membuktikan kebesarannya. Allah ingin menunjukkan kebesaran Allah, bahwa matahari itu bukan dengan sendirinya ada, bahwa matahari itu menyuarkan
sinarnya, cahayanya itu dan berputarnya matahari itu ada yang ngatur itu. Ini Allah yang menunjukkan. Buktinya ya bisa gelap, bisa tertutup. Itu menunjukkan ada yang ngatur. Bukan dengan sendirinya saja. Itu Allah ingin membuktikan. Jadi hikmahnya adalah Allah ingin membuktikan kebesaran-Nya kepada makhluk, terutama kita manusia. Itu yang hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ya, dengan kejadian ini Allah ingin menakuti kita, itu ekstrimnya, atau memberikan peringatan kepada kita dengan kejadian gerhana matahari. Kenapa begitu? Ya, matahari saja bisa tertutup. Kita cuma beberapa menit saja, atau beberapa jam saja tertutupnya. Bagaimana kalau matahari itu tidak tertutup terus? Kita ini manusia kayak apa? Ditakut-takutin. Ya, baru segitu saja kita sudah takut. Sudah takut dengan kejadian seperti itu. Nah, sekali lagi ini ya bukan fenomena alam atau mitos-mitos, cerita-cerita orang dulu. Katanya gerhana matahari karena mataharinya mau dimakan raksasa gitu. Bukan. Ya. Tapi memang kejadian yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu di zaman Rasulullah ini dianggap kenapa terjadi gerhana matahari karena putra Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Padahal bukan. Kata Rasulullah, kejadian gerhana matahari ini tidak ada hubungannya dengan orang yang mati ataupun yang hidup. Tidak. Ini murni dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ditakut-takuti, diperingatkan kepada kita. Apalagi beberapa hari yang lalu, ya, kejadian alam itu, ya, gempa bumi di Mentawai, ya, atau di Samudra India itu. Kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah ini kata Rasulullah ini menunjukkan bahwa kiamat itu, tanda kiamat itu akan datang. Coba aja kalau matahari saja sudah ketutup, nanti bulan juga ketutup. Bisa ditutup, apalagi nanti kalau sudah beradu, hancur ya. Matahari dengan bulan tabrakan, bintang sama bintang tabrakan, gunung meletus, ya, air laut tumpah ke daratan sudah. Ini sudah mulai tanda-tanda, sudah banyak. Supaya kita sadar, ini tandanya, alamatnya sudah semakin dekat. Walaupun kita tidak tahu kapan datangnya kiamat. Disuruhlah kita untuk sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita takut kepada Allah. Bahkan ketika itu, kalau sekarang kita sudah tahu mau kejadian gerhana matahari, pengetahuan sudah bisa memprediksi. Dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika terjadinya gerhana matahari, itu sahabat memberitahu Rasulullah ketika dikasih tahu sama sahabat akan sudah terjadi gerhana matahari, beliau berdiri ketakutan, berdiri takut. Bukan kayak kita nih, mau gerhana matahari pada mau lihat, ya, mau pergi lihat, mau nonton, nginep di hotel, pergi ke tempat yang bisa melihat langsung. Enggak, Rasulullah malah takut, setakut-takutnya. Rasulullah saja takut, bagaimana kita? Sebaiknya kita takutnya sebelum terjadinya. Kalau sebelum kejadian kita sekarang sudah rasa takut kepada Allah. Beliau berdiri takut dan beliau langsung larinya ke masjid. Jadi Rasulullah kalau takut larinya ke masjid tuh. Lari ke masjid, bukan lari ke tempat lain, bukan lari ke tempat yang tinggi, atau lari ke kolong tempat tidur, tidak. Seperti mitos-mitos
orang-orang dulu. Kalau gerhana matahari ada orang hamil disuruh masuk ke kolong, itu juga. Ya. Rasulullah berdiri ketakutan, lari ke masjid. Takutnya Rasulullah begitu nampak. Sehingga Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat gerhana matahari, apa kata Rasulullah? Pertama, nih, makanya ketika gerhana matahari kita harus lakukan ini, sebagaimana Rasulullah katakan. Ini hadisnya sahih, ya, di Bukhari ada. Kalau kamu melihat gerhana matahari, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah. Istighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Rasulullah itu lari ke masjid berdoa, minta ampun, istighfar, takut kepada Allah, berdoa kepada Allah. Fad'ullah. Itu yang pertama yang dilakukan Rasulullah ketika gerhana matahari. Yang kedua, waqabbiru, beliau takbir, mengagungkan Allah, mengakui. Nah, maka itu ketika gerhana matahari, di samping kita banyak berdoa, beristighfar, ya memperbanyak takbir, mengakui dan menunjukkan kita bahwa Allah itu sangat kuat, maha besar. Matahari yang begitu luar biasanya diatur oleh Allah. Matahari yang hebat, masih ada yang lebih hebat, yang mengatur matahari itu Allah Subhanahu. Maka ketika itu kita disunahkan untuk banyak-banyak takbir. Yang berikutnya wasallu, dan sholat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Maka melalui Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, kita dihimbau dan dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Atau biasanya di dalam fikih disebut sholat kusuf bil kaf, kusuf, sholat sunnah gerhana matahari. Sholat gerhana matahari ini boleh dilakukan sendiri-sendiri, boleh dilakukan secara berjamaah, ya. Dan dia sunnahnya dilaksanakan di masjid, bukan di lapangan seperti sholat istisqa atau Idul Fitri atau Idul Adha. Dia sunnahnya di masjid, mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh Rasulullah. Saking takutnya Rasulullah itu sholatnya, beliau lama sekali 2,5 jam. Diriwayatkan dalam hadis itu Rasulullah SAW sholat sunnah gerhana matahari ini 2 rakaat, tapi lamanya 2,5 jam. Maka sholat gerhana matahari itu kaifiahnya, caranya, ya, 1 rakaat 2 kali ruku, ya, ruku yang kedua, ya, rakaat yang kedua juga 2 kali ruku, jadi 4 kali ruku. Bahkan kalau mengikuti hadis itu, Rasulullah di rakaat pertama itu membaca Al-Fatihah, lalu yang pertama surah yang dibaca surat Al-Baqarah, bukan min suratil Baqarah, tapi suratul Baqarah, artinya habis dari mulai ayat 1 sampai ayat 283 ayat. Itu dia membaca. Lalu setelah itu beliau ruku. Rukunya pun lama, tidak seperti yang biasa kita sholat. Ukurannya 100 kali kita bacaan ruku itu, kurang lebih 15 menit rukunya. Nah, dari ruku yang pertama tidak langsung, tidak, tapi kita baca Fatihah lagi, baca Fatihah, lalu baca surah lagi. Surahnya itu juga setelah Al-Baqarah surat Al-Imran, jadi lebih pendek sedikit supaya berbeda. Baru ruku lagi. Nah, ini yang saya katakan, di rakaat pertama rukunya 2 kali. Rukunya lebih pendek daripada ruku yang pertama. Katakanlah 15 menit, itu 10 menit. Baru kita i'tidal. Setelah i'tidal baru sujud. Dari sujud duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi, baru naik lagi untuk rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua pun 2 kali bacaan surahnya dan Fatihahnya, karena juga 2 kali rukunya. Kalau menurut hadis itu, ya, di rakaat yang kedua
yang pertama setelah Al-Fatihah baca surah Al-Imran. Kemudian rukunya lama lagi. Habis ruku tidak i'tidal lagi, tapi baca Fatihah dan surah lagi. Surahnya Al-Maidah. Jadi turutan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ya, tadi An-Nisa, kemudian Al-Maidah. Baru ruku. Jadi rakaat yang kedua, ruku yang kedua. I'tidal, baru sujud, duduk di antara dua sujud dan tahiyat akhir. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau lagi berjamaah boleh dibaca zahar imamnya, boleh dikeraskan, boleh juga sir lan. Ya, tapi kalau berjamaah sebaiknya jahar supaya kedengaran. Ya, itu kaifiah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kapan pelaksanaannya? Ketika terjadinya itu. Kalau di Jakarta terlintasnya jam 6.20 sampai jam 8.32, yaitu mulai waktu pelaksanaannya. Ya. Itu yang mulai dilaksanakan. Nah, yang keempat, ketika terjadi gerhana matahari itu apa yang dilakukan? Nah, ini yang saya katakan tadi dengan hadis ini ada hubungannya. Fatasaddaqu, kata Rasulullah SAW. Apabila kamu melihat gerhana matahari, sudah berdoa, sudah sholat, sudah takbir, yang keempat, yang terakhir, fatasaddaqu, bersedekah. Saya suka mengartikan bersedekah itu peduli. Sebab kalau sedekah kan orientasi kita atau konotasi kita itu mengeluarkan harta atau memberikan sesuatu. Ya. Jadi lebih pada, kalau saya mengartikannya, kepedulian. Kalau kita punya tenaga, kita bantu, kepeduli dengan tenaga kita. Ya, kalau kita punya harta, ya tentu dengan harta kita, peduli dengan harta yang kita miliki, bersedekah. Buat apa? Karena memang menunjukkan bahwa kita takut kepada Allah dengan melakukan amal sedekah. Ya, kita cari harta di sini di dunia ini selain untuk menjaga hifdzul badani, menjaga badan kita, yang menjaga din kita, agama kita. Jadi kalau badan agama kita tidak jaga dengan ibadah, dengan amal, ya artinya kita nggak menjaga. Kepedulian itu termasuk bagian dari ibadah. Fatasaddaqu, maka banyaklah bersedekah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan gerhana matahari yang 2 hari ke depan ini akan terjadi, kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan sholat. Jangan sampai tidak sholat 33 tahun sekali. Kalau nggak sholat tuh sayang betul. Kalau sholat yang lain, sunnah lain bisa kita lakukan kapan saja. Sholat sunnah duha boleh kapan saja. Ya. Kapan saja waktunya ada. Kayak kita sholat tarawih kan cuma hanya bulan Ramadan. Nah, apalagi sholat gerhana matahari ini hanya kalau terjadinya gerhana matahari. Apalagi terjadinya cuma 33 tahun sekali. Ya, usia kita yang mungkin tidak bisa ketemu lagi, kan rugi kalau kita nggak sholat. Ya, bentuk syukur dan pengakuan kebesaran Allah itu penting buat kita. Ya, dengan kita berdoa, Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, balik kepada hadis ini, ya. Hadis yang ke-9 dari kitab ini berpesan kita untuk tidak berbuat zalim dan jauhilah, takutilah sifat kikir, yang dimana sifat kikir itu akan membinasakan kita sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelumnya. Saya kira itu. Nanti pada pertemuan lain hadis yang berikutnya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan.
Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan bahwa sholat gerhana matahari yang dilakukan Rasulullah sepanjang itu kita juga tidak mesti harus baca surat Al-Baqarah itu kalau tidak hafal. Ya, boleh diganti surat-surat juz amma. Tetapi dibedakan antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Jadi rakaat pertama itu harus lebih panjang bacaannya ketimbang dengan surat yang kedua. Ya, ada perbedaannya. Begitupun rukunya. Yang lama rukunya itu harus dibedakan antara ruku yang pertama dengan ruku yang kedua, ketiga dan keempat. Ya, begitu juga surahnya. Walaupun kita tidak hafal, mungkin tidak banyak yang tidak hafal. Ya, saya juga tidak hafal baca surah karena nggak hafiz. Ya. Jadi nggak mesti harus baca surat Al-Baqarah dan seterusnya. Atau boleh juga baca surat Al-Baqarah walaupun nggak sampai satu surah. Ya, 10 ayat, 15 ayat boleh. Dan mulai Alif Lam Mim. Ya, walaupun nggak sampai akhirnya boleh saja. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup karena waktu istirahat Bapak Ibu sudah selesai, mungkin sudah jam 1. Jadi tidak bijaksana rasanya kalau saya perpanjang. Saya mohon maaf dan mari kita tutup dengan doa. Dengan terlebih dahulu kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusul wa tawbatan nasuh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahmat nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi-hudaka waj'alna mimman yastari'u fil ridha. ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خلق امر واسع وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على